Tak lama setelah 3 pucuk pimpinan BGN ditangkap, berbagai persoalan terkait MBG mulai muncul satu persatu dari berbagai sektor. Masalahnya tidak berhenti pada soal oknum, tetapi sudah menyentuh desain organisasi dan pola komando di dalamnya. Pola yang sama juga berpotensi terjadi pada Koperasi Desa Merah Putih. MBG telah mengalami kebocoran dalam implementasinya. Sementara Kopdas Merah Putih juga terancam menghadapi nasib yang sama sejak desain awalnya itu dibangun. Masalahnya bukan sekedar jalur pelaksanaan yang berliku, tetapi skala kebijakan yang langsung dibuat jumbo dan masif tanpa tahapan uji coba yang memadai. Tidak ada pilot project yang cukup untuk menguji asumsi dasar, mengidentifikasi titik lemah, dan memperbaiki desain sebelum program itu dijalankan secara nasional. Kalau memang MBG dan KDMP itu sejak awal didesain dengan ruang yang longgar, serta membuka celah kebocoran dan korupsi berjamaah, maka ini menjadi ironi yang sangat besar. Sebab Prabowo sejak sebelum menjadi presiden selalu lantang berbicara tentang betapa besarnya kebocoran kekayaan negara. Prabowo sejak lama membangun narasi politik yang sangat kuat tentang kebocoran anggaran negara. Sejak 2019, ia konsisten menempatkan isu ini sebagai salah satu masalah utama ekonomi Indonesia. Negara disebut terlalu banyak kehilangan uang akibat sistem yang tidak efisien dan tidak tertib. Namun, ketika sudah berada di posisi puncak kekuasaan, program-program andalannya justru tidak hanya rawan bocor, tetapi dalam beberapa kasus sudah menunjukkan tanda-tanda kebocoran dalam pelaksanaannya. Dalam MBG misalnya, masalah sudah terlihat sejak tahap implementasi. Secara ide, program ini hampir tidak mungkin ditolak. Makan bergizi untuk rakyat adalah agenda dengan legitimasi moral yang kuat. Namun begitu masuk ke desain operasional, rantai pelaksana menjadi sangat panjang. Ada penyedia, ada mitra, ada vendor, ada pengelola, dan ada pelaksana lapangan. Setiap lapisan menambah biaya. Setiap biaya membuka ruang diskresi. Dalam setiap diskresi adalah titik rawan dalam tata kelola anggaran. Kasus penyelewengan MBG yang terbuka belum lama ini adalah contoh jelas program ini bermasalah. Padahal sejak awal sudah banyak pihak yang mengingatkan pengelolaan MBG itu amburadul. Bahkan sebelum program itu benar-benar stabil secara nasional, banyak celah penyimpangan sudah ditemukan di lapangan. Karena desain program ini sulit untuk diawasi. Beda halnya jika misalnya pihak BGN menggandeng kantin dan pihak sekolah untuk dilibatkan. Ini akan memunculkan pengawasan berlapis dari orang tua, murid, dan sekolah. Tapi mereka malah tidak dilibatkan sama sekali. Sementara itu, Kopdas Merah Putih atau KDMP juga memperlihatkan risiko yang tidak kalah serius. Program ini dibingkai sebagai penguatan ekonomi desa berbasis koperasi. Narasinya kuat karena koperasi secara historis identik dengan kemandirian ekonomi rakyat. Namun, ketika desain pembiayaannya dilihat lebih dekat, muncul pertanyaan mendasar tentang siapa yang benar-benar memegang kendali. Seorang netizen di X dengan akun Ferry Koto mempersoalkan skema pembentukan Kopdas Merah Putih ini. Menurutnya, Bank Himbara menyalurkan pembiayaan besar kepada PT Agrinas. Entitas ini kemudian bertugas membangun infrastruktur koperasi di desa, termasuk gedung, sarana operasional, dan pengadaan truk. Sekilas ini terlihat sebagai upaya percepatan pembangunan.
Tetapi ketika alur uang dan tanggung jawab ditelusuri, struktur ini menjadi jauh lebih kompleks daripada sekedar program koperasi. Ferry Koto menyoroti utang yang berada di level entitas pelaksana. Pembangunan berada di tangan perusahaan. Pengadaan juga dikendalikan dalam struktur yang sama, namun beban pembiayaan bersinggungan dengan dana desa. Jika ini benar, maka desa tidak hanya menjadi lokasi program, tetapi juga ikut menanggung risiko fiskal dari desain yang tidak mereka bentuk. Disinilah pertanyaan paling mendasar muncul. Jika ini koperasi, di mana posisi anggota sebagai pemilik utama keputusan ekonomi? Koperasi secara prinsip adalah organisasi dari bawah, bukan dari atas. Tetapi dalam desain seperti ini, keputusan kunci berada di luar desa. Sementara desa ditempatkan sebagai penerima sekaligus penanggung akhir. Ini menggeser makna koperasi menjadi suatu yang lebih dekat ke proyek pembangunan terpusat. Kasus MBG menjadi contoh bahwa sistem seperti ini sudah menghasilkan kebocoran di level implementasi. Sementara KDMP menunjukkan risiko yang lebih dalam, yaitu pergeseran beban fiskal secara tidak langsung ke desa melalui mekanisme pembiayaan yang tidak sepenuhnya transparan bagi penerima akhir. Jika kedua program ini dibaca bersama, pola yang muncul cukup jelas. Negara tidak kehilangan kontrol, tetapi justru menciptakan terlalu banyak titik kontrol yang saling tumpang tindih. Dalam sistem seperti ini, akuntabilitas tidak hilang secara langsung, tetapi terfragmentasi. Dan ketika akuntabilitas terfragmentasi, kebocoran menjadi lebih sulit untuk dilacak. Ferry Koto mengajukan satu pertanyaan yang sederhana, tetapi sangat penting. Jika Agrinas membangun, mengelola, dan mengambil peran utama dalam proyek, sementara koperasi tetap ditempatkan di desa, maka siapa sebenarnya pemilik sistem ini? Dan jika desa ikut menanggung pembiayaan, maka di mana posisi desa dalam seluruh struktur tersebut? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan slogan pembangunan atau narasi politik. Ia hanya bisa dijawab dengan kejelasan desain institusi. Karena dalam kebijakan publik, siapa yang memegang risiko biasanya adalah pihak yang paling lemah dalam struktur kekuasaan ekonomi. Dalam konteks KDMP, jika risiko pembiayaan benar-benar berujung pada dana desa, maka terjadi pergeseran yang tidak kecil. Dana yang seharusnya menjadi ruang otonomi desa berubah menjadi instrumen pembayaran untuk sistem yang dirancang di luar desa. Ini mengubah relasi antara negara dan desa dari pemberdayaan menjadi ketergantungan fiskal. Di titik inilah MBG dan KDMP memperlihatkan pola yang sama, meskipun dalam bentuk yang berbeda. MBG menunjukkan risiko dari rantai implementasi yang terlalu panjang, sementara KDMP menunjukkan risiko dari rantai pembiayaan yang terlalu berlapis. Keduanya bertemu pada satu titik yang sama, kompleksitas sistem yang tidak diimbangi dengan transparansi yang memadai. Dalam kondisi seperti itu, kritik yang paling penting bukan lagi pada individu pelaksana atau kasus per kasus penyimpangan, tetapi pada arsitektur kebijakan yang membentuk semua itu. Karena negara bisa saja berhasil membangun program yang terlihat besar, cepat, dan masif. Tetapi jika di balik itu terdapat terlalu banyak lapisan perantara, terlalu banyak jalur uang, dan terlalu banyak titik abu-abu dalam akuntabilitas, maka yang terjadi bukan hanya risiko inefisiensi. Yang terjadi adalah normalisasi kebocoran sebagai bagian dari sistem. Dan ketika kebocoran itu dianggap normal,
maka persoalan terbesar bukan lagi kehilangan uang, tetapi kehilangan kemampuan untuk membedakan kebijakan yang benar-benar efektif. Program MBG dan Kopdas Merah Putih itu sebenarnya bagus. Ingin menghidupkan ekonomi kerakyatan, tapi kalau melihat desain program, rakyat tidak benar-benar dilibatkan. Karena skema pelaksanaannya malah lebih menguntungkan segelintir orang.